Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah doa pagi ini. Biarlah damai sejahtera bagi dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah ini. Kita angkat pujian dari nyanyian Psalu nomor 9, Gembala Manis. Haleluya, Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu pagi hari ini kami masih bisa hidup dan bisa datang kepadamu Tuhan. Kami merasa dan mengaku tidak bisa apa-apa, tidak layak Tuhan menghadapi segala sesuatu. Kami sangat membutuhkan uluran tangan belas kasih-Mu Tuhan, menjamah mengurapi kami semuanya Tuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Urapi saat kami baca firman, urapi saat berdoa menyembah Engkau. Bila doa penyembahan kami sampai hadirat-Mu Tuhan, berikan roh penyembahan kelembutan hati kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis setan mengganggu lewat roh ngantuk, jahat, najis, karsati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca kitab Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21. Peperangan dekat Hormah. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan
katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Hormah, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Seret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah di ke sungai Arnon, dan lereng-lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka." Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantara." Peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon Raja Amori dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan dia mengumpulkan seluruh laskarnya lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu
Lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair berkata, datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sion itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon yang memakan habis Ar Moab yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan. Kepada Sion, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Novah, yang terbentang sampai ke Medeba. Peperangan melawan Og, raja Basan. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaeser. Mereka merebut segala anak kota Yaeser dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Ya. Puji Tuhan. Ya, ini Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai 35, ya. Baik. Jadi di dalamnya, saudaraku, tadi kita lihat bahwa bangsa Israel ya bersungut-sungut ya melawan Tuhan dan Musa. Yaitu, saudaraku, mereka muak akan makanan hambar tadi ya. Mereka muak akan makanan hambar ya. Makanan hambar itu sama dengan manna. Jadi bangsa Israel muak terhadap manna ya. Bangsa Israel muak terhadap manna ya. Puji Tuhan. Manna adalah roti malaikat sama dengan firman penggembalaan ya. Manna adalah roti malaikat sama dengan firman penggembalaan ya, dalam kitab Mazmur 78 ayat 23 sampai 25. Mazmur 78 ayat 23 sampai 25 ini tentang manna ya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Jadi bangsa Israel muak terhadap manna. Ya. Manna adalah roti malaikat. Roti itu firman dan malaikat itu adalah gembala. Ya. Malaikat itu adalah gembala. Ya. Jadi roti malaikat sama dengan firman penggembalaan. Nah ini. Jadi bangsa Israel muak kepada manna, sekarang gambaran anak Tuhan, hamba Tuhan yang muak, bosan pada firman penggembalaan. Ya. Muak atau bosan pada firman penggembalaan. Tandanya apa? Ya.
anak Tuhan, hamba Tuhan bosan pada firman penggembalaan, muak. Tandanya yaitu tidak mau tekun dalam kandang penggembalaan. Itu tandanya berarti bosan, ya. Tidak mau tekun atau tidak mau setia dalam kandang penggembalaan, dalam 3 macam ibadah pokok. Tidak mau tekun dalam ibadah pelayanan di kandang penggembalaan, ya. Nah, ini tidak mau tekun, meninggalkan ibadah, ya. Tidak setia dalam ibadah. Itu tandanya sudah bosan, ya. Tandanya sudah bosan, ya. Semoga kita mengerti. Baru yang kedua, tandanya bosan pada firman penggembalaan, ya ini saat mendengar. Yaitu tidak sungguh-sungguh saat mendengarkan firman penggembalaan, ya. Jadi tadi tidak setia, ya. Tidak tekun dalam penggembalaan dalam kandang, sekarang tidak sungguh-sungguh. Masuk kandang beribadah, mendengar firman tapi tidak sungguh-sungguh, itu tandanya sudah bosan, muak. Tidak sungguh-sungguh saat mendengar firman, sehingga tidak bisa taat dengar-dengaran, ya. Tidak bisa taat dengar-dengaran, ya. Kalau tidak sungguh-sungguh saat dengar firman, maka tidak bisa taat dengar-dengaran, ya. Itu, ya, tanda kehidupan yang sudah bosan, muak pada firman penggembalaan, tidak tekun dan tidak taat, ya. Akibatnya, jelas tadi, ya, ayat yang ke-6 itu. Ini, ya, jadi kalau sudah bosan, tidak mau tekun padahal bisa tekun, ya. Ini yang bahaya, ya. Jadi tidak mau tekun padahal bisa. Tidak mau ibadah padahal bisa. Nah, ada waktunya, ada kesempatannya, tidak ada halangan. Ini yang paling ngeri, tuh. Sedangkan ada halangan, kita harus berjuang, ya. Nah, tapi ini tidak ada halangan, tapi tidak bisa tekun, tidak mau tekun. Sengaja tidak mau tekun. Akibatnya, lalu Tuhan menyuruh. Ini perintah Tuhan betul. Tuhan perintahkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati, ya. Banyak dari orang Israel yang mati. Ini akibat kalau muak pada firman penggembalaan, tidak mau tekun dan tidak mau taat, yaitu akibatnya dipagut ular tedung sampai mati, ya. Dipagut ular tedung sampai mati, ya. Dipagut ular tedung sampai mati. Artinya ular itu gambaran setan. Ya, ini gambaran setan, ya. Ular. Jadi dipagut ular sampai mati artinya yaitu, ya, yaitu yang pertama disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Ya, ini. Jadi kalau sampai sudah muak, nggak mau tekun, nah pasti akan mencari ajaran palsu. Itu ular, ya. Disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu sehingga tersesat, ya. Lalu yang kedua artinya dipagut ular itu, nah ular itu setan, ya, tentu saudaraku mendorong kita untuk berbuat dosa. Jadi ini jatuh dalam dosa, dipagut ular. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu sekarang. Kalau dulu memang ular datang langsung pagut mati. Kalau sekarang secara rohani, ular datang, itu ajaran palsu, ular gitu, ya. Tuhan bilang nggak boleh dimakan. Nggak apa-apa dimakan, itu pada Hawa, ya. Nah, itu jalannya ular. Tersesat sampai jatuh dalam dosa, ya. Sampai puncaknya dosa, sampai enjoy dalam dosa. Itu sudah betul-betul kena bisanya ular. Jadi kena bisanya ular itu tersesat tadi. Yang kedua, ya, berbuat dosa sampai enjoy sudah nggak menyesal lagi berbuat dosa, sudah tidak merasa bersalah lagi berbuat dosa, ya, sampai malah bangga. Itu sudah mati dipagut ular sampai mati, ya, sehingga kering. Kalau kena bisa ular itu kering, ya, kering, ya, disedot oleh bisa ular itu, ya, kering rohani sampai mati rohani, sampai mati rohani. Nah, kalau dibiarkan, ya sampai kebinasaan, mati dalam kebinasaan selama-lamanya, ya. Semoga kita mengerti. Ayo
Nah, jalan keluarnya, ayo supaya tidak dipagut ular, maka kita harus tergembala, tidak muak, tidak bosan pada firman penggembala. Kita harus tergembala, tidak muak, tidak bosan, selalu tekun, selalu tak dengar-dengaran, tidak muak, tidak bosan, seperti bayi yang selalu merindukan air susu. Ya, itu penggembalaan ya. Air susu yang murni dan rohani itu firman penggembalaan. Ayo, biarlah hari-hari ini, ya pagi hari ini kita bergumul supaya kita selalu seperti bayi yang rindu air susu. Ya, kita selalu rindukan firman penggembalaan sehingga kita selalu setia, tekun. Nah, kalau seperti bayi rindu susu, dia nggak mau dihalangi oleh apapun. Ya, bayi butuh susu nggak mau dihalangi oleh apapun. Akan berjuang apapun halangan rintangan. Tidak akan mau meninggalkan penggembala ya, sehingga selalu tekun, selalu taat dengar-dengaran ya. Semoga kita bisa mengerti. Hasilnya ya bayi minum susu. Ini kalau kita tergembala bayi minum susu, yaitu ya hasilnya kenyang dan tenang ya, atau tenang dan kenyang sama ya. Ini kalau kita tergembala seperti bayi yang selalu rindu susu, kenyang, tenang. Kenyang itu dipelihara. Ya, secara jasmani Tuhan menjamin pemeliharaan hidup kita. Secara rohani tenang, damai sejahtera. Ada ketenangan dalam penggembala sehingga tidak takut. Kalau tadi ada ular takut, ya. Tapi kalau tergembala kita seperti bayi rindu air susu, kenyang dan tenang, ya. Baru yang kedua, ya bayi itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa ya mau apapun sekalipun ada susu, kalau ibunya nggak turun tangan tidak bisa. Nah, jadi artinya hasilnya yang kedua, kalau kita tergembala selalu rindu untuk tergembala, tidak bosan pada firman, taat ya, tekun dan taat ya, maka hasil yang kedua, tangan belas kasih Tuhan seperti tangan ibu selalu diulurkan. Tangan belas kasihan Tuhan selalu diulurkan untuk melakukan segala sesuatu yang bayi tidak bisa lakukan. Ya, nah, bayi tidak bisa lakukan apa saja. Ya, tapi kalau mau tergembala itulah kita. Tangan belas kasih Tuhan melakukan apa? Sehingga, kalau tangan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang ganti kita lah. Makanya, ya. Israel perang tadi, perang dekat Horma, perang melawan Sihon, perang melawan Og, menang. Nah ini ya, kalau tangan Tuhan yang bekerja melakukan semua, Tuhan yang berperang ganti kita, maka kita akan mengalami kemenangan, ya, kemenangan atas musuh-musuh. Tangan Tuhan yang berperang ganti kita. Ayo, kita hanya bayi-bayi yang tidak berdaya. Yang penting mau minum susu, selalu rindu susu, ingin air susu yang murni dan rohani ya. Ayo, rindu untuk tergembala, untuk tekun, rindu untuk taat, maka tangan Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Dia yang berperang ganti kita, dia lakukan semua apa yang kita tidak bisa lakukan ya. Sampai kalau kita terus tergembala sampai garis air ya, maka saudara-saudara ya, tangan belas kasih Tuhan akan mengangkat kita. Mengangkat itu artinya menyucikan, mengubahkan kita dari manusia daging jadi manusia rohani sampai betul-betul bisa sama mulia saat Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ayo, dia gembala yang manis ya. Dia yang selalu memperhatikan kita. Di lembah, di gunung, tangan Tuhan akan diulurkan. Kalau kita seperti bayi yang rindu akan firman penggembalaan. Mau tekun dan mau taat dengan dengaran. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian tadi. Psalm nomor 9. Ayo, yang bisa berlutut silakan. Tidak bisa duduk saja. Buka hati, buka suara. Ya, gembala manis selalu kuturut itu. Seperti bayi yang hanya bisa berseru kepada ibunya. Haleluya. Gembala
selalu turun, tak pernah dombanya ditinggalkannya dalam lembah di atas gunung. Yesus selalu gembalaku. Dengan buka hati, buka suara. Haleluya. Kalau kita jadi bayi, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dalam keadaan apapun, di lembah, di gunung, Tuhan selalu beserta. Ayo, bayi memang gak bisa apa-apa, hanya bergantung pada tangan ibunya. Sekalipun mungkin dikelilingi susu, dikelilingi uang, ada semua, tapi kalau gak ada ibunya, bayi akan mati. Demikian kita hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Yang tidak ada jangan minder. Kita tidak bergantung pada itu, tapi pada tangan Tuhan, seperti tangan ibu. Bergantung belas kasih Tuhan. Ayo, buka hati, buka suara, serahkan hidup dan mohonlah belas kasih Tuhan. Mohon uluran tangannya pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hati, buka suara. Ayo, bayi, hanya satu hal yang bisa dilakukan, itulah menangis. Menangis itu berarti memanggil ibunya. Menangis itu berarti berseru kepada ibunya. Menangis itu berarti mengakui kelemahan, kekurangan. Yang ada hanya kelemahan, kekurangan. Menangis itu hanya berharap belas kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan sampai kami bosan muak pada firman penggembalaan. Jangan sampai kami bosan beribadah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Menyembahmu Tuhan. Jangan sampai bosan Tuhan. Jangan kami dipagut ular. Mohon Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kami mau tergembala seperti bayi yang selalu ingin air susu Tuhan, tidak mau digantikan oleh apapun. Haleluya, jamah kami. Berikan kasih karunia untuk tergembala Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan kasih karunia untuk tergembala Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Hanya bayi-bayi yang gak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Biarlah tangan belas kasih-Mu yang bekerja melakukan semua yang kami gak bisa lakukan. Haleluya. 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 Tangan belas kasih-Mu yang bekerja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Dai menangis hanya menunjukkan ketidakmampuan Tuhan, menunjukkan kelemahan, kekurangan. Haleluya, itulah kami bangsa kafir ini Tuhan, yang masih terlalu banyak kelemahan, kekurangan, banyak cacat celahnya Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mohonlah belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Hanya bayi-bayi yang gak bisa apa-apa. Hanya membutuhkan uluran tangan belas kasih-Mu. Hanya itu Tuhan. Haleluya. 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 Kami membutuhkan tangan belas kasih-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami membutuhkan tangan belas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik gak bisa apa-apa Tuhan. Gak bisa apa-apa, itulah kami. Biar kami semua tergembala. Jangan ada yang bosan muak pada firman penggembala.
Jangan ada yang bosan muak untuk tekun, setia dan taat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Kami menyembahmu. Hanya mohon belas kasih-Mu, kami tidak mampu Tuhan. Engkau yang melakukan segala sesuatu bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Gembala manis tidak pernah meninggalkan bayi-bayi. Haleluya. Sekalipun ada di lembah, di gunung, Engkau selalu ada Tuhan. Karena kami tidak mungkin bisa apa-apa Tuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mohonlah uluran tangan belas kasih-Mu. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Kami tidak mampu. Jamah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus. Menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus, haleluya. Kami menyembahmu. Kami tidak mampu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Hanya itu yang bisa dilakukan bayi, hanya menangis Tuhan, berseru menyembah-Mu.
membuka hati, membuka suara, menyembah, memanggil Engkau. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah, mohon belas kasih-Mu. Hanya menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan kami, tidak layak. Ialah baik-baik ini Tuhan, haleluya. Biarlah tangan belas kasih-Mu senantiasa terulur bagi kami, Tuhan. Haleluya, tidak mampu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami tidak mampu. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang muak bosan pada firman Penggembala Tuhan. Berikan hati bayi yang selalu rindu air susu Tuhan. Berikan hati yang selalu rindu firman Penggembala. Selalu rindu untuk tekun dalam kandang dan taat dengar-dengaran Tuhan. Haleluya, supaya kami bisa kenyang, tenang Tuhan, menghadapi semua. Ya Allah. Haleluya. Jamalah Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kuatkan kami. Yesus, haleluya. Bahayanya berseru. Haleluya. Hanya berseru Tuhan. Hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. 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 Kami menyembah-Mu
Berikan hati bayi Tuhan. Selalu rindu firman penggembalaan, rindu air susu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Haleluya Tuhan. Mohon tangan belas kasih Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan menghadapi peperangan-peperangan. Biarlah tangan-Mu yang bekerja memberi kemenangan. Tugas kami hanya minum air susu tergembala dengan benar dan baik. Haleluya. Tidak bosan pada firman penggembalaan Tuhan. Tidak bosan dalam ketekunan. Tidak bosan dalam ketaatan. Kuatkan kami. Kuatkan kami. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mohon belas kasih-Mu. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, kuatkan Tuhan. Jama kami. Haleluya. Yesus. Kami tidak mampu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kuatkan kami untuk bisa selalu tergembala Tuhan. Tidak bosan, tidak muak pada firman penggembalaan. Engkau tolong Tuhan, pulihkan kembali pagi ini. Yang mungkin sudah mulai malas-malasan, tidak gairah lagi Tuhan. Pulihkan kembali. Seperti bayi diberi air susu lagi sehingga semangat gairah berkobar-kobar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembahmu. Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kuatkan kami. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kami selalu mau turut tunduk pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami. Haleluya. Haleluya. Tetapkan firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk selalu tunduk pada Gembala. Haleluya. Haleluya. Tidak bosan pada firman, pada penggembalaan. Tidak bosan untuk tekun, untuk taat. Tuhan tolong kami. Kuatkan kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami semua menjadi bayi yang selalu rindu air susu yang murni dan rohani Tuhan. Selalu tergembala Tuhan. Selalu tekun, selalu taat dengar-dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kuatkan Gembala manis selalu. Ditinggalkannya dalam lemah di atas gunung. Yesus selalu jadi gembalaku. Dengan sampai bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah pagi ini semua kita jadi kehidupan yang tergembala. Tidak bosan pada firman penggembalaan. Tidak bosan untuk tekun ibadah. Supaya kita seperti bayi yang selalu rindu air susu. Sehingga Tuhan tidak mungkin biarkan. Karena bayi itu nggak bisa apa-apa. Hanya bergantung sepenuh kepada Ibu. Hanya menyerah kepada Tuhan. Ayo angkat dua tangan. Ayo serahkan ini hidupku, nikahku, biar semua bisa tergembala. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Kami mengangkat dua tangan ini karena kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Oh haleluya. Kuatkan kami. Biar kami selalu tergembala Tuhan. Terima kasih seperti bayi
yang selalu rindu air susu Tuhan. Kami tidak mau terpisah oleh apapun dari penggembalaan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu, kuatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Syukur hanya bagi kami serahkan semua pergumulan hidup kami, Engkau menolong Tuhan, terutama pergumulan rohani untuk tekun dalam ibadah pelayanan ini Tuhan. Berikan kemenangan kepada kami semua, supaya kami selalu setia dalam ibadah pelayanan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Yang sudah undur imam jemaat tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berilah kerinduan seperti bayi yang selalu rindu air susu. Demikianlah kerinduan kami untuk tergembala Tuhan. Terima kasih. Engkau tolong juga pergumulan dalam sakit penyakit, gangguan kesehatan jamaah semuanya Tuhan. Haleluya. Mohon belas kasih-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Nama-nama yang disebut Engkau tolong, tangan di tempat sakit di dada juga. Ampuni kami Pak Immanuel Sombing, Nawadi, Ibu Rosita Barus, tolong di masa tua. Engkau jamah juga, Ibu Rahel juga pulihkan terus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Bapak Tali Somalasi, Pak Andreas Purba juga, jamah dari Sarmincia. Engkau tolong juga Ibu Syukur juga, jamah anak Gilbert, anak Brian jamah juga Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, Ibu Rusi Selayan, Bu Deborah Sian jamah. Kami semua Engkau tolong Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Apa yang harus kami alami Tuhan, tolong kami semua. Kuasa setan sakit kami usir dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus berkuasa Tuhan. Sehatkan, kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Apapun yang kami alami tidak menghalangi ketekunan kesetiaan kami. Tuhan kuatkan semua. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan. Tuhan yang cari kerja juga buka jalan. Yang merosot Tuhan angkat pulihkan kembali. Juga Tuhan yang jual rumah tanah Engkau campur tangan. Sekolah kuliah Engkau beri akal budi. Tuhan menolong semua, menyertai, melindungi. Yang sudah masuk di sekolah lindungi, jauhkan dari segala haleluya bahaya dari virus-virus Tuhan. Juga skripsi Salome Engkau yang tolong. Bersama Yesua juga beri kemudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan. Nikah-nikah yang tidak menyatu Engkau beri kelembutan hati. Satukan nikah-nikah kami dalam satu haleluya rumah tangga, satu firman pengajaran yang benar, sampai satu penggembalaan, satu pelayanan Tuhan yang mengadakan mujizat. Terima kasih. Kaum muda mudi sucikan dalam pergaulan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga haleluya Tuhan, ibu-ibu yang hamil beri sehat bayi ibunya sampai lahir dengan sempurna. Juga Ibu Ance Tarigan, putrinya Ibu Rosita Barus yang akan operasi tanggal 5 April. Buka firman, buka jalan. Tuhan berikan kemudahan dan kelancaran. Semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan bangsa negara kami juga tolong. Beri pemerintah yang takut akan Tuhan. Menjamin kami untuk setia beribadah kepada Tuhan. Beri jalan keluar mulai presiden, menteri-menteri, pemerintah terbawah semuanya. Beri hikmat, berikan pertolongan, beri jalan keluar, berikan keamanan negara kami. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Berkati keluarga Pak Parlin. Sudah meminjamkan tempat, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Engkau yang menolong, Engkau yang haleluya memberi kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak bisa apa-apa. Tuhan yang kuatkan kami semua. Biarlah kerinduan seperti bayi selalu ada dalam hidup kami. Supaya kami bisa kenyang. Kami bisa tenang Tuhan. Karena tangan-Mu yang bekerja. Melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan. Ayo sekali lagi. Angkat dua tangan. Inilah kami Tuhan. Semua. Dengan keadaan apapun. Baik keadaan jasmani, baik keadaan rohani. Biarlah satu hal. Kami semua bisa tergembala Tuhan. Sebab itu jaminan Tuhan. Kuatkan semua. Tolong semuanya. Lindungi dari celaka bahaya, bencana, dari virus-virus, dari dosa-dosa. Tuhan beserta kami. Tuhan menyehatkan, menolong kami. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong Tuhan. Ibadah nanti sore Kamis ceria Engkau tolong Tuhan. Haleluya. Haleluya. Juga besok malam doa penyembahan Engkau juga tolong. Buka firman, buka jalan, gerakkan kami semua untuk setia. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti ada Kamis ceria jam 5 untuk anak-anak sekolah minggu. Dan besok malam ibadah doa penyembahan jam 6:30 malam. Tuhan memberkati kita semuanya.